Pasca pendaftaran calon presiden dan wakil presiden beberapa hari ini, perbincangan politik di berbagai platform media sosial mulai menghangat, utamanya ekspresi dukung-mendukung calon masing-masing. Namun masih sedikit sekali yang tertarik atau peduli politik dari sisi etika atau moral. Tampaknya perbincangan moral atau etika politik kalah gencarnya dengan perbincangan politik yang bersifat partisan. Di antara etika politik yang sangat penting dibicarakan di ruang publik adalah isu money politik, jual beli suara, dan berbagai dampaknya yang hampir dipastikan akan mencoreng kualitas demokrasi yang dijalankan. Dalam kajian fikih, money politik hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riswah atau suap yang diharamkan. Dikemas dalam bentuk apapun dan direkayasa dengan niat apapun seperti niat sedekah atau semisalnya, hukum money politik tetap haram. Lalu bagaimana bila money politik ini sampai masuk ke perut anak-anak kita? Suatu ketika ada orang sowan kepada seorang syekh yang masyhur menjadi waliullah atau kekasih Allah. Namun ia sangat kaget karena yang keluar dari dalam rumah saat itu justru seorang pemuda yang sangat angkuh dan sombong. Disapa dengan salam pun bahkan ia tidak mau menjawabnya. Ia makin heran dibuatnya, padahal menjawab ucapan salam kan wajib. Apa ya ini anak wali? Tidak lama kemudian ia mendapatkan informasi bahwa pemuda sombong itu memang anak wali yang hendak disowani. Ketika kemudian sang wali keluar rumah, dilihatnya sebagai sosok yang sangat rendah hati, tawadhu, dan sempurna akhlaknya, layaknya orang-orang saleh yang sering ia jumpai. Makin heran ia dibuatnya, ada wali yang sangat berakhlak seperti ini, kok bisa-bisanya punya anak yang sangat angkuh dan sombong. Bagaimana bisa syekh wali semulia ini punya anak seperti itu? Gumamnya di hati. Penasarannya pun tak lagi tertahan. Ia nekat menanyakan kejanggalan itu kepada Syekh Wali. Tak usah heran, sebab sungguh aku pernah mengalami kelaparan beberapa hari. Karena sudah tak tertahan, maka aku kabarkan kondisiku ini kepada tetanggaku. Lalu ia membawakanku bantuan makanan dari rumah pejabat karena ia orang dekatnya. Nah, setelah aku memakannya, tiba-tiba hasrat birahiku naik. Kemudian berhubungan dengan istriku. Nah, anak ini kiranya lahir dari energi makanan itu. Jawab Syekh Wali berterus terang pula. Kisah selengkapnya dapat dibaca dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah karya Al-Imam Al-Jurdani halaman 141. Merujuk kisah ini, harta pejabat yang belum jelas halal haramnya atau berstatus syubhat berisiko besar seperti ini, membuat anak yang lahir darinya sulit dinasihati, angkuh dan penuh kesombongan. Apalagi money politik yang jelas-jelas haram tentu lebih berisiko. Seorang muslim juga sudah sangat paham bahwa makanan haram, minuman haram, pakaian haram akan menghalangi doa-doanya. Hal ini sebagaimana kesaksian Abu Hurairah saat Nabi Agung Muhammad SAW menyebutkan ada orang yang telah melakukan ibadah yang sangat panjang sampai tubuh dan pakaiannya berubah dekil berdebu. Yang kemudian orang itu berdoa mengangkat kedua tangannya ke atas, ya Rabb, ya Rabb. Tapi tak bisa terkabulkan doanya karena makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram. Demikian pula sejak kecil ia dikasih asupan makanan yang haram oleh orang tuanya. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Tegas Nabi Agung Muhammad SAW di penghujung sabdanya. Demikian hadis diriwayatkan secara lengkap oleh Imam Muslim. Merujuk ulama lain, ada berbagai hal yang membuat hati manusia menjadi prima. Tapi yang paling utama adalah memakan makanan yang halal. Karena makanan halal dapat mencerahkan hati dan membuatnya prima, sehingga cahaya hati ini nantinya yang akan memancar pada aktivitas fisik seseorang, menolak berbagai kerusakan dan dapat mendatangkan banyak kebaikan. Sebaliknya, memakan makanan haram dan syubhat yang belum jelas halal haramnya membuat hati gelap dan mengeraskannya, sulit dinasihati dan enggan menerima kebaikan. Walhasil, money politik sebagai bagian dari harta haram harus dihindari oleh pribadi muslim yang baik, apalagi yang sudah berkeluarga dan punya anak.
Andaikan harta dari money politik masuk ke perut anak, maka jangan salahkan siapa-siapa. Bila nanti anak akan menjadi pribadi yang sulit dinasihati, nakal, angkuh, sombong, serta jauh dari akhlakul karimah. Wallahu a'lam.